Baru-baru ini Tia Aristia mengabarkan jika anak bungsunya harus menjalankan operasi. Bukan tanpa alasan, balita yang kerap disapa Kanaka ini terjatuh dari skuter dan mengalami keretakan pada bagian tangannya. Sebagai seorang ibu, Tia Aristia mengaku sangat gemetaran usai melihat sang buah hati selesai menjalani operasi pemasangan gips di kakinya. Lantas bagaimana kondisi kesehatan Kanaka saat ini? Itu awalnya memang tuh Kanaka tuh kan emang suka olahraga. Nah tapi kebetulan pas selesai olahraga, abis selesai les, itu dia main ini skuter, punya adik sepupunya. Skuternya mungkin bukan skuter yang memang biasa dipakai. Kalau dia biasa pakai skuternya itu memang kayak kokoh gitu kan. Nah yang dipakai itu skuter plastik. Jadi kayaknya dia nggak steady terus jatuh, atau mungkin aspalnya nggak rata gitu kan. Akhirnya dia jatuh, nyibanin tangannya gitu. Tapi memang aku waktu itu nggak langsung bawa ke rumah sakit. Dia pulang udah bobo, anaknya juga udah nggak yang ngeluh sakit, cuman gini aja tangannya kan. Aku juga ngelihat perkembangannya juga kayaknya mungkin kita pikir keseleo kan. Tapi akhirnya pas besoknya itu aku lihat lagi kok kayaknya ada yang agak menonjol gitu di sini, agak menonjol. Jadi aku bilang sama suami, kayaknya kita mendingan ronsen aja deh, make sure aja gitu kalau memang itu bengkak karena kena batu atau apa, jadi bisa tahu gitu penanganan yang paling tepat buat anak aku apa. Ternyata pas dicek di ronsen retak dan bengkok. Alhamdulillah kita kan masuk ruangan operasi juga di bius total, tapi untuk penyayatan itu tidak ada. Jadi benar-benar cuma pasang gips dan yang bengkok tuh dilurusin. Karena kalau anak-anak kecil itu namanya kalau nggak salah green stick fracture ya, green stick fracture deh kalau nggak salah. Jadi kalau anak kecil tuh tulangnya tuh masih lentur. Mungkin kalau udah di dewasa itu udah patah. Tapi kalau di anak-anak tuh jadi bengkok. Jadi dilurusin lagi. Terus habis itu digips biar perkembangannya lebih maksimal. Nah itu kan memang nggak nyaman, jadi butuh pembiusan. Nah itu yang membuat Kanaka juga harus dilakukannya di ruangan operasi juga gitu. Alhamdulillah 30 menit selesai, anaknya bangun. Ya udah, alhamdulillah sekarang udah mulai aktif. Kalau aku sih lebih menganggap ini kecelakaan ya gitu. Kalau masalah aware apa enggak, setiap anak aku main itu selalu kita nggak pernah lepas pengawasan. Terus udah gitu bahkan kalau ayah bundanya lagi nggak bisa pun kita ada suster yang memang harus ngawasin. Cuman ini memang purely kecelakaan. Jadi kalau disesali tuh nggak bisa. Tapi lebih ke ini dianggap jadi pelajaran aja. Terus habis itu aku juga kan cerita di Instagram buat apa? Buat sharing ke orang tua yang lain. Kalau amit-amit sampai ada kejadian kayak aku, jadi jangan panik. Udah tahu tuh step-stepnya apa aja. Enggak ngeluh sakit tapi gatal. Karena kan gips kan nggak bisa masuk garuk kan. Yang bengkok itu nanti bisa kembali normal atau ada perubahan karena kecelakaan? Karena sorry batuk. Itu karena memang bengkoknya nggak nyampe 30 derajat, jadi insya Allah kembalinya akan 100%. Udah lagi minum lah, batuk banget ya. Tapi Kanaka ini memang anak yang aktif apa seperti apa kan? Oh Kanaka aktif banget dia karena olahraganya juga kenceng juga. Terus udah gitu untuk sehari-hari sekarang juga udah aktif banget. Batuk lagi. Tapi nggak jadi trauma kan ya? Dianya enggak, malah udah mau main perosotan, gue yang nahan kayak Kanaka tolong gerakannya agak dibatasi dulu.
Selain merambah ke dunia akting, selebgram Erika Carlina kini menjajal dunia tarik suara dengan merecycle lagu La Samba Primadonna yang hits di tahun 80-an. Selain itu, lagu tersebut juga pernah dipopulerkan oleh Krakatau di tahun 1998. Kendati demikian, lagu itu kini dirilis dengan versi terbaru dengan konsep seksi pop. Wanita berumur 29 tahun itu juga mengungkapkan bahwa alasan dirinya merecycle lagu itu karena kerap dijuluki Ratu Disco oleh teman-temannya. Lantas seperti apa perjalanan karir dari seorang Erika Carlina? Bilang sebenarnya enggak sih, justru sebenarnya aku di dunia film dulu 2015. Terus cuman puji Tuhan, mungkin aku nggak tahu ya segala macam platform yang bikin aku namanya naik, salah satunya Instagram. Aku nggak menutupi dan tidak mengenggakkan itu, tapi emang iya gitu loh, berkat Instagram juga eksistensi aku naik di situ. Akhirnya aku lebih fokus ke dunia entertain yang lain, merambah ke dunia tarik suara sekarang. Lebih ke selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kenapa enggak gitu loh. Tapi ya sebenarnya keinginan lo dulu tuh pengen jadi entertain atau seperti apa? Entertain iya sih, sebenarnya dari kecil udah kelihatan banget. Aku waktu kecil tuh kayak udah ngartis aja gitu yang kayak semua gitu, udah nggak bisa diem. Terus kalau misalnya ada acara keluarga atau ada acara apa tuh pengennya di depan. Terus ada kan anak-anak kecil yang suka di depan gitu dilihatin orang-orang. Nah itu aku salah satunya seperti itu. Dan dari kecil memang sudah diberikan wadah sama orang tuaku untuk ikut semuanya gitu loh. Kalau papi aku tuh lebih ke sportinya kayak basket, renang, kasti, voli, semuanya deh. Kalau mami itu lebih yang kayak baletnya, modern dance-nya, tari daerahnya, nyanyinya, teaternya gitu. Kalau jadi penyanyi emang udah lama, cuman memang manajer aku punya saran, dia lebih ngeliat bakat aku di acting sih. Jadi ketika aku lompat ke dunia entertain, alangkah lebih baiknya terjun ke dunia film dulu gitu loh. Aku sudah memberikan banyak kayak Karegi ini, udah yang manajer aku namanya Karegi. Udah dong, filmnya udah oke kan, udah banyak, aku udah membuktiin nih bisa nyanyi dong. Akhirnya dapat kesempatan aku nyanyi dan ditawarkan juga lagunya La Samba Primadonna. Itu lagu zaman dulu banget, di tahun 70-an, lagunya Indra Lesmana. Jadi itu aku nge-recycle lagu. Umur lagu itu tuh udah 30 tahunan. Sedangkan umur aku belum sampai ke situ gitu. Jadi emang aku nanya sama mami papi aku, "Nih emang lagu La Samba Primadonna waktu tahun 70 happening banget ya?" "Oh hits banget itu." Dan dia nyanyiin sama Katri Utami kan. Jadi ya ada kesulitan recycle lagu jadul? Susah lah lagunya Kak Tri. Gini, di eraku sekarang, di era sekarang lagu-lagunya itu kan warna musiknya dan segala macam itu berbeda sama dulu ya. Kalau dulu kan mungkin lebih banyak disco yang gitu-gitu kan. Kita udah lumayan lama banget nih nggak dapet lagu kayak gini. Untuk membawakannya pasti sulit gitu kan. Terus juga warna suaranya Katri Utami itu melengking tinggi banget gitu, sedangkan suara aku tuh yang alto banget gitu, jadi lumayan susah sih. Butuh waktu berapa? Untuk dapet feel-nya sih, karena emang lagunya tentang party ya dapet terus sih. Oh party tetap juga. Iya kan, itu La Samba Primadonna itu kan lagu tentang ratu pesta kan, jadi emang wih Rika nih gitu, jadi udah ya masuk gitu jiwanya. Tapi maksudnya emang suka lagu-lagu yang EDM gitu atau gimana sih? Enggak sih, aku kalau dibilang lagu EDM banget enggak. Aku lagi suka-sukanya Afro sih, lagu Afro. Pokoknya lagu-lagu yang bikin goyang deh aku suka. Bahkan dangdut aku juga suka. Rencananya ulang tahun aku nanti aku bakal bikin acara dangdut gitu. Nanti datang ya aku undang. Tapi Erika nih, lo sendiri emang memanfaatkan nggak lagi tinggi-tingginya nih popularitas lo untuk akhirnya lo ngeluarin sebuah single? Nggak menutupi iya, karena kan tadi yang manajer aku bilang kan, alangkah lebih baiknya berkarya dulu sampai orang mengenal aku baru bikin lagu, karena mungkin dia tahu kalau dunia musik itu nggak semudah itu masuk tiba-tiba dengerin lagu gue gitu. Memang bener sih, ada benernya juga, memang aku harus ngikutin prosesnya itu dulu. Tapi Tuhan sampai detik ini sih komennya positif ya, tapi aku nggak mau jadi orang yang kayak dong komennya positif, nggak mau, amit-amit ya Tuhan, jangan sampai. Maksudnya apapun komennya pasti aku terima, cuman puji Tuhan masih baik gitu loh. Jadi nanti entah, pasti kan kita manusia ada pasang surut ya, aku pengennya sih bisa terus-terusan ngasih sesuatu lah ke dunia yang udah aku geluti bertahun-tahun ini, mau itu lagu kayak mau itu film kayak apapun deh gitu. Berarti ini lagu
Pertama. Oke, akan ada next lagi planning apakah akan membuat album kah dari Erika? Aku ditawarin sama salah satu penyanyi legendaris yang suka bikin lagu. Pasti kalian tahu lah. Ada Roma Irama. Roma Irama ada lah. Dia nawarkan lagu featuring gitu. Jadi lagi featuringnya ini tentang pesta juga. Jadi ya doain aja. Tahun ini. Mudah-mudahan. Demi menjaga eksistensinya di dunia akting, Onadio Leonardo akhirnya bermain di film Why Do You Love Me. Dalam film karya sutradara Herwin Novianto ini, Onat berperan sebagai Miko, lelaki yang mengidap retinitis pigmentosa yang membuatnya buta atau menjadi tunanetra. Sang istri, Baby Priscilia, tak menyangka Onat berhasil memerankan perannya itu dengan sangat baik. Lantas benarkah Onadio Leonardo akan meninggalkan dunia tarik suara dan fokus di dunia akting? Ternyata dia bisa juga. Bagus. Kan kemarin filmnya Hello Girls, yang ini Why Do You Love Me, ya lebih bagus yang ini sih. Surprise-nya seperti apa? Surprising-nya seperti apa kan? Ternyata dia memerankan itu dengan sangat baik ya menurut aku. Terus chemistry antara mereka semua juga bagus. So far oke banget sih semua. Mau net ditonton istri langsung. Biasa aja. Jelas gak sih kak? Apa ya? Emang gitu dia. Emang gitu, gue mana-mana sama bini gue, jadi ya udah jadi teman curhat. Tiap film juga beda-beda. Beda-beda ini lah intinya. Ini gue puas banget nih. Gue puas banget. Tarik tambang sama. Enggak, mungkin rezekinya lagi di film aja. Mungkin lagi dapat di film dan kalau mau Saya panjang kan. jadi gue tinggalin dulu yang lain buat film. Bukan dari ninggalin. Tapi lebih enjoy yang mana? Musik atau main film? Sama sih sebenarnya. Ona tuh suka semua. Ona tuh suka menghibur kali ya intinya. Lu entertainer. Gue sama-sama suka sih. Lebih suka. Tapi di film ya lagi. Rezeki di film aja sih. Masih ada 2 lagi. Tunggu. Belum bisa lah ya. Tapi pasti tahun ini kayak ada 1 lagi deh. Nah, bicara soal seni peran makin lama makin berkembang. So far, gimana sih lo terjun mendalami setiap karakter, baik karakter sendiri, kesulitannya seperti apa dengan karakter sebelumnya dan sekarang ini? Banyak yang kesulitannya yang mungkin belajar dari proses ya. Misalnya gue main film yang pertama kurangnya ini gue catat, main film kedua kurangnya ini gue catat. Jadi menurut gue makin jam terbangnya bagus, mungkin gue pelajarin atau tidaknya sih. Wah kemarin gue kurangnya ini, kurang stabil. Misalnya kemarin gue kurang masih ada onatnya gitu. Tapi lama-lama gue belajar dari kayak Adipati, dari TJ, dari mungkin lebih ke situ sih gue observe. Jadi film baik ini gue pelajari itu kurangnya apa ya? Banyak lah. Dalam waktu dekat ini pengen karakter ini banget. Ini kali yang gue pengen tuh memainkan best actress karena itu kayak biopic jadi memerankan orang asli gitu terus Biografi. Nanti ada rencana untuk bikin film dari kita sendiri. ini belum ada tawarannya sih so far masih gitu deh. Sepanjang ini film juga sama di wawancara sering bercanda gitu. Gimana kan? Bercanda juga apa gitu? Apa sih kalau di rumah? Di rumah. Dia hancur lagi sih. Emang gini di rumah di sini sama aja. Udah kayak temen gitu loh kita, jadi udah kayak pacar iya, suami iya, temen iya, sahabat iya, semuanya nggak ada sih sama. Pokoknya dari dulu seru. Gua sih yang berubah. Apa kalau udah berubah jadi nggak penting Apa ya? Kan pasti itu seru sih, cuma ya pasti masalah ada lah. Cuma so far so good lah. Kayak pernikahan kan.
Kan nggak pengen nambah momongan lagi. Oh mau banget gue pengen 3 malah, cuman belum dikasih aja. Akhirnya kan soalnya sempat gagal, terus pengen lagi sih. Pengen gue geber terus lah. Gimana Kak, nambah momongan sendiri Onat pengen nambah? Oh pengen nambah? Ya 1-2 tahun lagi lah ya. Soalnya kemarin habis keguguran juga, jadi masih ada ketakutan itu. Jadi sekarang dinikmatin dulu lagi bertiga aja.